Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan hati, masih dalam topik pembahasan kita dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Kemarin kita sudah belajar tentang sudut pandang, bagaimana kita semuanya bisa menjadi orang yang akan kuat menghadapi masalah. Hari ini kita akan bicara di dalam Dia. Nah, dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 katakan demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, hari ini kita fokus berbicara tentang di dalam Kristus atau di dalam Dia. Apa maknanya ketika kita berbicara di dalam Dia? Yang pertama adalah ketika kita berbicara di dalam Dia, makna yang pertama adalah kita memiliki sebuah tempat tinggal stay ya, atau tempat tinggal menetap yang tidak akan berubah-ubah. Bapak Ibu, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dari relevansi dari kata tinggal tetap itu berhubungan dalam Yohanes ketika Yesus berbicara tentang pokok anggur. Tinggallah engkau di dalam aku, menetaplah engkau di dalam aku. Ketika kita tinggal di dalam Kristus Yesus menetap dan tidak pindah-pindah, itu artinya kita memastikan diri kita berada di wilayah kontrol, di wilayah berkat, dalam wilayah sumber suplai yang datang dari Kristus Yesus Tuhan Allah kita. Kepada orang-orang yang tinggal tetap di dalam Kristus Yesus, maka mereka akan menikmati segala protein, mineral, dan kemudian segala vitamin dan segala kekuatan yang datang dari Kristus Yesus. Maka jadilah orang yang tinggal tetap dan tidak berubah-ubah. Sebuah pohon yang ditanam berpindah-pindah dari tempat satu, tempat yang lain, maka tumbuhan itu akan cepat mati dan tidak akan mengalami pertumbuhan secara signifikan. Jadi kalau kita ingin menjadi kuat menghadapi masalah, maka yang pertama, jadilah orang yang memiliki ketetapan hati untuk tinggal di dalam Kristus Yesus dan tidak mau pindah kemanapun juga. Waktu kita menetap kepada Kristus Yesus, kita menikmati suplai yang datang dari Dia, suplai rohani, suplai iman, suplai kekuatan, suplai kesehatan, supaya pada akhirnya kita menghadapi masalah-masalah ini dengan kekuatan yang prima bugar luar biasa. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang tinggal di dalam Dia, maka hal yang kedua itu berbicara tentang jati diri kita sebagai sebuah atau satu pribadi yang tinggal tetap dalam sebuah negara. Artinya kita menjadi seorang penduduk yang menetapkan diri kita berdomisili secara tetap dan tidak akan pernah berpaling ke negara yang lain. Jadi ketika kita berbicara tentang kita tinggal di dalam Dia, artinya kita menjadikan diri kita sebagai pribadi yang tinggal sebagai penduduk atau sebagai rakyat yang dikuasai pemerintahannya oleh Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Jadi tinggal di dalam Kristus artinya kita adalah rakyatnya Kristus, penduduknya Kristus. Hanya orang-orang yang memiliki status sebagai penduduk asli, sebagai penduduk yang menetap, dan mereka akan menikmati segala hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum, perlindungan sosial, perlindungan secara edukasi, akan menikmati segala kemakmuran dan segala kemudahan-kemudahan ketika seseorang itu menjadi penduduk di sebuah negara atau di sebuah bangsa. Hari ini kita tinggal di dalam Kristus Yesus, menjadi penduduknya Kristus, menjadi rakyatnya Kristus, maka kita akan menikmati suplai yang luar biasa. Maka ketika kita menghadapi masalah, jadilah penduduknya Kristus, jadilah rakyatnya Kristus. Karena kita akan menikmati hak-hak yang secara asasi itu akan menjadi milik kita. Hak hukum, hak untuk hidup, hak untuk terlindungi, hak untuk dijagai, hak untuk menjadi makmur dan sejahtera di dalam Kristus. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi masalah-masalah, kita akan menjadi kuat ketika kita tinggal di dalam Dia atau di dalam Tuhan. Maka makna yang ketiga berarti bahwa kita adalah satu pribadi yang siap sedia. Nah, kata yang dihubungkan dengan di dalam itu ternyata memiliki pengertian kita siap sedia. Siap sedia untuk apa? Siap sedia untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Siap sedia untuk melakukan hukum-hukum yang telah diperlakukan dalam sebuah negara atau di sebuah domisili di tempat kita semuanya. Siap melakukan hukum, perintah-perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan atau seorang yang betul-betul memberikan sebuah wejangan kepada kita semuanya. Nah, dalam dimensi ini ketika kita berbicara tentang siap sedia, itu berhubungan dengan dunia militer. Jadi ketika kita akan menjadi kuat, kita akan menghadapi masalah. Ketika kita menempatkan diri kita selalu siap sedia untuk mendengar perintah, dan bukan hanya mendengar perintah, tetapi kita melakukannya dengan tekun, dan bukan hanya dengan tekun, kita melakukannya dengan segera dan tanpa menunda. Nah, jadilah orang-orang yang benar-benar ada di dalam Kristus Yesus dengan 3 hal penting itu. Maka Anda semuanya akan menjadi seperti Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bersyukurlah bahwa kita ada di dalam Kristus Yesus dan jangan pernah pindah dari Kristus, berpaling dari Kristus. Engkau akan jadi kuat dan engkau akan cakap luar biasa menghadapi masalah. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat pagi.